Mendalami peran sebagai seorang guru merupakan kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi diri saya. Mengawali hari-hari dengan semangat dan penuh harapan untuk melihat secercah senyuman dari wajah murid-murid saya di SMP Negeri 1 Angkola Muara Thais. Menjadi seorang guru, kita haruslah memberikan yang terbaik, terus mengembangkan kemampuan interpersonal kita dengan berbagi dan berkolaborasi, tidak menutup diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu literasi yang harus kita miliki saat ini adalah kemampuan literasi teknologi. Bapak Ibu guru hebat semua, saya Aman Sanusi Siregar, saya sahabat teknologi Sumatera Utara tahun 2023. Saya mewakili dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Bapak Ibu yang seprofesi dengan saya, ingatlah bahwa kita adalah guru dan kita juga adalah murid. Menjadi seorang guru bukan hanya sebuah profesi, tapi panggilan dari hati. Mari sama-sama kita saksikan bagaimana saya berbagi praktik baik inovasi pembelajaran berbasis TIK yang berpihak kepada murid dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka sudah mulai diimplementasikan pemerintah sejak tahun 2022. Kurikulum ini bertujuan untuk menyederhanakan kurikulum sebelumnya yang terkesan rumit dan tidak bisa memenuhi capaian kompetensi peserta didik. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten pembelajaran akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajarnya, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Berdasarkan raport pendidikan pada sekolah tempat saya mengajar, yaitu di SMP Negeri 1 Angkola Muara Thais, Kabupaten Tapanuli Selatan, diperoleh rendahnya kemampuan literasi dan numerasi pada peserta didik di sekolah. Untuk mengatasi hal tersebut, saya pun melakukan literasi digital di platform Merdeka Mengajar, dengan tujuan untuk mendapatkan inspirasi dan solusi dalam mengatasi kemampuan literasi dan numerasi di sekolah saya yang rendah. Pada tahapan awal sebelum memulai pembelajaran, untuk mengetahui karakteristik, kondisi kompetensi serta kelemahan gaya belajar peserta didik, maka perlu dilaksanakan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Asesmen diagnostik kognitif dilakukan dengan tujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar peserta didik dan mata pelajaran. Selanjutnya, asesmen diagnostik non-kognitif dilakukan untuk mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional peserta didik, salah satunya adalah gaya belajar peserta didik. Setelah dilakukannya asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnosis non-kognitif, maka diperoleh 4 orang dengan gaya belajar kinestetik, 12 orang dengan gaya belajar visual, dan 5 orang dengan gaya belajar auditori. Selanjutnya mengelompokkan siswa sesuai gaya belajarnya dan secara heterogen, di mana di dalamnya terdapat peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian saya membuat sebuah inovasi pembelajaran berbasis TIK pada pengimplementasian kurikulum Merdeka. Praktik baik saya dalam pembelajaran adalah mengembangkan media pembelajaran interaktif kubus dan augmented reality dengan discovery learning dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka. Saya mempersiapkan bahan ajar berupa media pembelajaran interaktif, video pembelajaran, aplikasi augmented reality bangun ruang, word wall sebagai media kuis, dan LKPD yang digunakan untuk melakukan asesmen dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Selanjutnya, saya melakukan bimbingan dan pengamatan kepada peserta didik dalam melakukan pengolahan data dan meminta setiap kelompok mempresentasikan hasil produk di depan kelas. Selanjutnya, saya memberikan asesmen formatif melalui media word wall. Kemudian pada kegiatan penutup, saya memberikan penguatan refleksi dan kesimpulan pembelajaran. Refleksi dan umpan balik dituangkan peserta didik ke dalam media Jamboard. Hasil atau dampak dari praktik baik yang saya lakukan ini yaitu pengembangan media pembelajaran interaktif kubus dan augmented reality dengan discovery learning dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka membuat proses pembelajaran menjadi sangat menarik dan materi pembelajaran menjadi lebih mudah dipahami, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan memberikan pengaruh terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik nantinya.